Ini cheat ngarannya nah, ini absen. Ulun tadi kalau buka DWA di ini kan kita kurang adalah kalian kelihatan nggak bah kelihatan nggak bah kelihatan nggak tapi di komentar kelihatan ini kelihatan nggak ini Ada. di grup deh. Jangan dimatiin, Nila. Janji. Cari janjinya harus bicara apa benar. Lah. Tapi saya nggak ngapain mama. Bah, udah dari sini kelihatan kan? Bersuara apa enggak ada kok? Ya, apa Umian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar ya, Bapak Ibu? Baiklah, siang hari ini kita bertemu di dunia maya di ruang Zoom untuk membicarakan mengenai sosialisasi kenaikan pangkat. Nah, jadi diharapkan semua sekolahan, baik TK, SD, SMP itu bisa ya karena ini berkaitan dengan cara pengusulan pangkat ya Bapak Ibu ya. Pertama-tama mungkin saya akan memberitahukan untuk usul pangkat tidak ada lagi yang manual atau mengumpulkan berkas. Akan tetapi melalui aplikasi Sikenpa. Ya, mungkin kita sudah 2 periode untuk melakukan pendaftaran secara online, yaitu melalui aplikasi Sikenpa. Karena kemarin masih ada guru yang datang membawa berkas untuk melakukan pengusulan pangkat. Nah, berarti ketinggalan info kan bahwa selama ini kita sudah 2 periode ini mau ketiga kita menggunakan aplikasi Sikenpa. Jadi kepada Bapak Ibu tenaga pendidik ya, tolong beritahukan kepada teman-temannya yang satu sekolahan atau misalnya istrinya juga atau suaminya juga guru, tolong sampaikan bahwa untuk saat ini kita menggunakan Sikenpa untuk pendaftaran pengusulan pangkat setiap periodenya untuk seperti itu. Jadi tidak ada lagi yang manual. Nah, untuk melakukan melalui Sikenpa ini kami buka pendaftarannya memang waktunya terbatas atau memang sangat kami batasi gitu kan. Jadi diharapkan ketika ada informasi aplikasi untuk pendaftaran Sikenpa sudah dibuka, Bapak Ibu sudah bersiap untuk melakukan pendaftaran melalui aplikasi Sikenpa. Jadi dari sekarang memang sudah disiapkan apa-apa saja yang berkasnya yang diupload di dalam aplikasi Simpek, termasuk ketika harus sinkron di SIASN, ya seperti itu. Karena pengalaman yang periode kemarin banyak yang ternyata belum sinkron, jadi mereka pada menchat admin masing-masing gimana nih gitu kan, belum sinkron. Padahal untuk sinkron kan sudah lama waktu sebelum pendaftaran itu dibuka, kita harus sinkron ketika menyelesaikan pada aplikasi Ekin. Jadi untuk saat ini tidak ada pengecualian aplikasi Ekin tidak mau ataupun gangguan atau apa. Jadi ketika untuk pendaftaran si Kenpa itu memang berkasnya harus lengkap. Dan juga Bapak Ibu, saya minta tolong jangan menchat admin untuk minta daftarkan pada aplikasi si Kenpa ya, karena itu adalah tanggung jawabnya Bapak Ibu sendiri untuk mendaftarkan pengusulan pangkatnya pada si Kenpa. Ya, seperti itu. Karena ada yang menchat admin, minta tolong pian aja Pang daftarkan di Sikenpa-nya gitu karena seperti itu. Jadi ini diharapkan Bapak Ibu sendiri yang mulai untuk
aware dengan dirinya sendiri untuk bisa melakukan pendaftaran pangkat. Jadi kan sudah tidak perlu lagi ke dinas, gitu kan? Nah, bisa dipahami ya, Bapak Ibu, untuk Boleh. pendaftaran melalui si Kenpa-nya. Ya, seperti itu. Itu sekian. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa aja nanti via chat atau langsung raise hand saja. Ya. Kemudian untuk yang keempat C, ini yang mungkin lagi viral karena semua tenaga pendidik sekarang sudah bisa ke 4C. Sudah ada 2 gelombang yang bisa usul ke 4C kemarin ya Bapak Ibu. Yang pertama ada 8 orang, angkatan yang kedua ini ada sekitar 13 ya Bapak saya, 13. Nah, kemudian ada beberapa yang belum juga, itu nanti kami bagi di periodenya Agustus, Oktober, Desember, sama April. Seperti itu. Jadi tinggal ditunggu saja nama yang kemarin sudah presentasi itu nanti akan berada di periode mana. Ya, itu sudah kesepakatan kami di Dinas Pendidikan dalam menentukan periodenya tersebut. Nah, untuk yang usul pangkat ke-4C berikutnya, kita akan rubah metodenya, Bapak Ibu ya. Nah, berdasarkan pengalaman yang kemarin presentasi profil prestasi kinerja, itu memang ada beberapa yang kurang memuaskan bagi kami gitu kan, karena hanya bercerita tentang pengalaman hidup selama menjadi pegawai, sedangkan yang dimintakan prestasinya seperti apa gitu kan. Tapi memang tidak semua, tapi ada beberapa yang bagus juga dan memang layak untuk ke 4C gitu kan. Nah, supaya kita lebih berpotensi ya untuk ke 4C itu, salah satu pengusulan syarat ke 4C, karena kan 4C itu jabatan tertinggi di guru madya kan ya Bapak Ibu. Jadi bukan semudah membalikan telapak tangan untuk bisa ke 4C atau menunggu eh, sebentar lagi pensiun gitu kan baru ke 4C, atau saya nggak mau usul pensiun ketika saya belum 4C misalnya gitu kan. Nah, jadi tidak ada hal-hal lagi yang seperti itu. Jadi di sini saya sudah berdiskusi dengan Pak PLT Kepala Dinas kita bahwa kalau untuk bukan hanya dengan PLT Kepala Dinas tapi juga dengan Pak Kabid di dinas, untuk 4C syaratnya adalah membuat inovasi ya. Karena ini mendukung juga karena Tabalong lagi gencar-gencarnya dalam membuat inovasi ya Bapak Ibu. Jadi ketika ingin usul ke 4C bisa dipersiapkan dari sekarang ya, inovasi apa yang akan dibuat. Ya, jadi bukan karena sudah mau pensiun, pepet bikin inovasi langsung tidak. Tapi inovasi tersebut sudah diaplikasikan, ya, sudah diterapkan di lingkungan sekolahnya minimal kurang lebih 1 tahun seperti itu. Atau misalnya lebih lama lagi juga lebih bagus gitu kan, karena seperti yang guru-guru yang sudah ada membuat inovasi ya, saya ada lihat daftar nama guru-guru yang ikut membuat inovasi yang bekerja sama dengan Baprida. Ya, ada beberapa sekolah, ada beberapa nama juga. Nah, seperti itu. Mungkin itu sudah salah satu poin yang bisa menambah untuk ke 4C. Ya, jadi membuat inovasi. Inovasi tidak harus berupa aplikasi yang berkaitan dengan IT, itu tidak harus seperti itu. Ya, jadi di luar itu pun bisa, tapi yang bagaimana dengan pembelajaran yang sudah Bapak Ibu lakukan pada sekolahannya. Jadi inovasi ini bukan hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tapi juga bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya seperti apa, gitu. Ya, menurut saya cukup segitu saja deh kayaknya. Mungkin ada yang pertanyaan aja, kita lebih banyak diskusi saja mengenai pengusulan pangkat. Oh ya, dan juga untuk si Kenpa ini memang kuotanya terbatas ya Bapak Ibu. Karena kalau kita buka seluas-luasnya, kan berarti kerjaan kami hanya mengerjakan pengusulan pangkat gitu kan. Nah, makanya kami terbatas dan juga lebih selektif lagi dalam menerima berkasnya. Karena 6 kali dalam setahun, jujur kami keteteran sekali Bapak Ibu. Terutama para tim sekretariatnya yang mengulang-mengulang terus gitu kan, harus itu dan terlalu banyak itu, jujur kami pekerjaan lain bisa tidak
terpegang lagi gitu. Nah, makanya kami batasi seperti itu. Oke? Ada yang ditanyakan? Oh ya, dari SMPN 1 UPAU. Oke, silakan Bapak atau Ibu. Silakan. Silakan, Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Jadi diharapkan setelah kita melaksanakan Jum ini, Bapak Ibu untuk pendaftaran maupun itu ke-4C ya. Ke-4C itu nanti yang kemarin untuk sudah ikut presentasi itu silahkan untuk mendaftar melalui Sikenpa. Ya. Yang ke-4C nanti mungkin besok ya Pak Krisna ya kita share nama-namanya. Berarti untuk pendaftaran hari kalau besok atau sore ini kah kita share ya. Bisa, ya. Karena kita juga dikejar waktu oleh BKPSDM karena awal Juni untuk pangkat Agustus sudah harus clear Bapak Ibu. Ya dibuka deh. Kan dia mau buka-buka apa-apa. Suminya lah. Berarti kan Ada yang ingin bertanya? Silahkan. SMP 5 Muara Uya, ada pertanyaan? Silahkan. Silahkan, atau ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah cukup dipahami? Atau bersiap sudah memikirkan inovasi yang akan dilakukan? Silahkan. Saya ingin bertanya, Bu. Ya, silakan. Sekolahnya mana? Saya Esmadi dari SMP N5 Harwai. Ingin SMP 5 bertanya Harwai. berapa kuota yang disediakan untuk guru tiap sesi itu, Bu, yang setiap sesi tadi itu. Terima kasih, Bu. Kuota yang ini ya, setiap periode. Setiap periode kami membuka 100 peserta, Pak. Untuk periode Agustus, yang ke depan ini kita buka 100. Yang periode Juni kemarin juga 100, tapi ternyata tidak sampai 100 ya Pak Krisna ya. Nah, tidak sampai 100. Jadi kami buka setiap periode itu 100 seperti itu. Untuk pengusulan pangkatnya. Kan lumayan juga 100 orang kami berapa orang di dalam ruangan itu Bapak untuk menyelesaikannya. Karena usul pangkat ini tidak hanya dari aplikasi kita ke Sikenpa, karena dari Sikenpa itu kita ke Simpek lagi, kemudian ke SIASN lagi, itu masih panjang alurnya Bapak Ibu. Kemudian juga ada, kita masih pakai PAK yang 2022 itu kan, kemudian diintegrasikan lagi, makin membuat PAK integrasinya lagi, seperti itu. Panjang kami alurnya. Makanya kami batasi 100 itu untuk setiap periodenya. Iya, terima kasih, Bu. Kabarnya ini cuman dibuka itu waktunya cuma 3 hari ya, Bu ya? 1 hari malah, Pak. Ya, kami tidak membuka terlalu lama untuk pendaftaran. Jadi karena cukup di hari kemungkinan besar sore ini kami akan share pengumumannya sekaligus nama yang untuk bisa ikut di periode Agustus yang 4C-nya ya. Nah, kemudian besok itu sudah bisa melakukan pendaftaran. Karena kalau besok kami sudah pendaftaran, hari Kamis itu kami sudah mulai menyaring Bapak Ibu. Ya. Karena awal Juni yang ketiga D, Bu. Ketiga D, Bu. Ketiga D, iya berarti melalui Sikenpa, Pak. Semuanya mau ke golongan berapapun itu melalui aplikasi Sikenpa lagi, kecuali untuk pengawas. Kalau untuk guru, kepala sekolah itu semuanya Sikenpa. Ada pertanyaan untuk Pak Krisna? Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama, Pak. Apa itu? Bisa mengupload, Pak, karena SKP belum bisa dibuka servernya. Oh, ini untuk pertanyaan Ibu Sutami. Jadi untuk kelengkapan berkas usul pangkat selanjutnya itu tidak memerlukan upload SKP lagi. Jadi cukup sinkron aja di e-kinerja, maka sudah bisa usul pangkat. Mungkin seperti itu.
Ibu. Jadi tidak perlu lagi upload SKP 2023 dan 2024 di SKP. Jadi cukup SK pangkat, CPNS, PNS, Japung, Pak, baru Pak lama, sama mutasi kalau ada. Jadi SKP itu tidak perlu lagi di upload di SKP. Terima kasih. SKP karena sudah terintegrasi pada feedback maupun CSS. Nah, kemudian ada lagi Pak Muhammad. Berapa jarak waktu dari pangkat 4B ke 4C? Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, Bapak ya, salah satu syaratnya adalah harus membuat inovasi. Ya, membuat inovasi dulu, salah satu syarat ke-4C. Karena ke-4C ini adalah jabatan tertinggi untuk guru madya. Ya, masa ya punya jabatan 4C, tapi sama aja dengan guru-guru yang lain, gitu kan? Harus berbeda, yang 4C ini harus berbeda, gitu kan? Harus mempunyai inovasi, dan inovasinya tersebut sudah diterapkan di lingkungan sekolahannya itu minimal 1 tahun, ya. Nah, yang pasti selain inovasi, angka kreditnya juga harus cukup, gitu kan ya. Tapi selain angka kreditnya cukup, gitu kan. Tapi Bapak Ibu juga harus memiliki inovasi. Bukan hanya sekedar membuat inovasi, ya, tapi inovasi tersebut dibuat seperti suatu laporan juga, gitu kan. Seperti apa maksudnya, tujuannya inovasi dan manfaatnya seperti apa, gitu kan. Pengaruhnya inovasi tersebut dengan sekolahan seperti apa, before dan afternya bagaimana setelah inovasi ini diterapkan. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu sudah merasa mantap dengan inovasinya, silakan mengumpulkan laporannya. Kemudian nanti kami akan jadwalkan lagi presentasi di hadapan para pejabat eselon 2 maupun eselon 3. Ya, misalnya kalau kayak kemarin dari SD itu Pak Kabid SD kami libatkan, kalau SMP ada Pak Kabid SMP-nya, TK juga pendengar Pak Kabid PAUD-nya, seperti itu Pak. Ya, jadi jarak waktunya tuh tergantung Bapak Ibu menentukannya, gitu kan. Nah, kalau dari sekarang misalnya masih golongan 3D, tapi sudah memiliki inovasi. Kayak guru-guru di sini ada nggak ya yang ikut kemarin yang jadi inovatornya di Baprida? Saya rasa ada ya. Nah, itu sudah Bapak Ibu sudah memiliki nih salah satunya, gitu kan. Tinggal inovasi tersebut dipertahankan sampai nanti ketika 4C mau 4C, nah itu lebih bisa dibikinkan suatu laporan dan dipresentasikan. Kan lama nih, dari 3D sudah punya inovasi dan itu terus berlanjut inovasinya sampai ketiga usul ke 4C. Kan semakin lama inovasi tersebut digunakan, tentu ada pengaruhnya terhadap sekolahan itu seperti apa. Ya. Nah, seperti itu kira-kira Pak Muhammad ya. Jadi bukan hanya cukup angka kredit, gitu kan. Oh iya, kalau 3D ke 4A harus jadi guru madya, harus ada ikut uji kom. Ya, Ibu Fitriana ya, harus ikut uji kom. Nah, ini Bu Justina nih, dua Muara Uya untuk daftar di Sikanpa lagi. Oh iya, Ibu Justina ini yang kemarin ikut ke-4C Ibu ya. Ada kayak Ibu Justinanya? Halo Ibu. Bisa dibuka mic-nya Bu. Bu Justina ada nggak? Yang kemarin ke-4C Bu ya. Tapi karena ternyata angka kreditnya tidak cukup kan? Seingat saya sih seperti itu kemarin Bu ya. Jadi walaupun Ibu daftar di Sikanpa Bu, kalau misalnya angka kreditnya belum cukup, itu otomatis akan tertolak ya, Pak Krisna ya. Untuk ngecek cukupnya gimana Bu? Tidak salah, Ibu Justina nih di periode April tahun depan Bu baru bisa nanti daftar di Sikanpanya. Jadi untuk periode ini Ibu mungkin masih belum bisa ikut karena angka kreditnya kan belum cukup Bu. Kalau angka kreditnya belum cukup juga nggak bisa ikut, gitu kan. Nah, walaupun sudah dinyatakan kemarin Ibu lulus untuk presentasi di profil prestasi kinerjanya. Ya, Bu Justina, bisa dipahami Bu Justina? Halo? Bu, bisa. Halo. Ya, ya Bu ya. Berarti Ibu nanti ikut yang untuk periode
April 2026. Nggih, Bu ya. Oke. Kami perlu pakai inovasi enggak, Bu? Enggak kan ya? Enggak, cukup, enggak usah, Bu. Karena Ibu Oke. sudah kemarin presentasi. Bagi yang sudah kemarin melakukan presentasi, berarti cukup untuk itu. Rezekinya Bapak Ibu yang pernah mengumpulkan profil prestasi kinerja. Oh, nggih. Kenapa Terima kami, kasih. Nggih. nggih, Bu, sama-sama. Ya, nah karena berdasarkan pengalaman melihat tampilan dari Bapak Ibu yang presentasi, akhirnya kami terinspirasi untuk lebih kita tingkatkan lagi aja. Kalau seperti ini semua orang juga menunggu pensiun dulu gitu kan, baru untuk usul ke 4C gitu. Nah, uji kom itu angka kreditnya cukup dulu ya. Nah, ini seharusnya cukup dulu sih. Ya, harus cukup dulu angka kreditnya. Tapi mungkin Ibu lebih bisa ini Ibu confirm aja ke bidang ketenagaan. Ya. Nah, itu siapa? Ibu Pipit SMP 6 Tanjung, silakan Bu. Mau bertanya apa Ibu? Mana Ibu Pipit? Silakan Bu Pipit. Ibu, Ya, silakan Bu. Nggih. Iya, Bu. Ikut presentasi yang ke-4C tahap kedua. Tadi kalau nggak salah dengar ini, kayaknya soal ini diumumkan Kak Bu, di-share nama-namanya. Iya, untuk yang ikut di periode Agustus, Ibu. Jadi kan nanti yang Oh, kemarin terakhir kan Bu Hanpian yang presentasi. Nah, nggih. kan yang sebelumnya masih ada kan Bu ya, yang sudah presentasi duluan dan itu sudah menunggu lama. Mungkin nanti itu yang Nggih. akan kami dulukan terlebih dahulu, Bu. Kayaknya yang kalau saya tidak Oh, salah ingat gitu kan, yang presentasi mhm. terakhir kemarin bisa diikutkan di periode April 2026, seperti itu. Gitu. Berarti kalau berarti bukan yang sore ini yang di-share nama-namanya ya Bu ya? Ya, bukan. Ini yang masih Oh, ikut di yang awal-awal presentasi yang sebelum Bu Hanpian itu. Itu yang didulukan. nggih, Ya. nggih. Nggih. Mohon bersabar Nggih. nggih, Bu. Mohon Nggih, bersabar nggak ya. apa-apa. Nggih, Bu. Makasih. Iya, sama-sama. Apa itu? Tes dari 3D ke 4A, materinya tentang apa saja? Dan tes berapa lama? Maksudnya tes apa ya, Bu Nur Aida? Uji kom ya, Bu, maksudnya ya? Halo, Bu Nur Aida. Uji kom ya? Nah, iya, kalau misalnya ini termasuk uji kom, itu teknisnya seperti apa di bidang ketenagaan, Bu. Ya, karena kami tidak tahu bagaimana teknisnya untuk uji kom seperti apa dan bagaimana seperti itu. Yang kami tahu, ketika usul pangkat ke 4A, perlu sertifikat uji kom. Seperti itu. Ini pun pangkat aja ini. Kalau untuk 4 uji kom itu harus cukup angka kreditnya kan dulu, Bu? Iya, diharapkan seperti itu. Cukup dulu angka kreditnya untuk memudahkan berikutnya. Iya, makasih. Iya, sama-sama. Ada lagi? Ini jumlahnya cuma 123 gitu kan. Sedangkan di sini kami mengharapkan seluruh sekolahan itu mengikuti Zoom ini gitu kan. Ini kayaknya satu Zoom semua gurunya ikut ya, Bapak Ibu ya. Jadi cuma satu akun tapi banyak gurunya yang mengikuti, semua gurunya ya. Diharapkan gitu. Jadi jangan sampai di dalam satu sekolahan ada miskomunikasi gitu. Karena tidak paham akhirnya ujuk-ujuk membawa berkas mau usul pangkat. Nah, itu padahal kan sekarang usul pangkatnya sudah melalui online dan memang kami memang update infonya ya memang cepat di grup yang saya bisa share, di grupnya kepala sekolah MKKS SMP dan juga kepala sekolah SD seperti itu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kenapa? Oh, Pak Julkifli Rahman, silakan Pak, ada yang ingin ditanyakan? Iya, makasih Bu. Ya, silakan. Ulun bertakun SKP ulun itu yang 2023 itu terhitungnya dari Maret sampai Desember. Karena waktu itu ulun 2023. mutasi itu. Jadi waktu yang Januari sampai 21 Maret itu di sekolah lama. Jadi saat ulah SKP-nya di kinerja itu keluarnya 22 Maret sampai 31 Desember. Itu kayak apa kalau bermasalah kalau hendak usul pangkat?
kayak nanya gitu. Jadi belum 12/12 itu. Simulasi kan. Ini mungkin Pak Krisna yang akan menjelaskannya ya Pak, karena teknis ini. Jadi pian ada mutasi Pak lah di Maret. Ada mutasi di Maret. Ini. Ketika membuat PAK 2023 itu angka kreditnya tidak full Pak lah. Jadi Ya. 9/12. Kan harusnya 37 kalau full. Ampun Nggih. ulun 37,5. Ampun ulun to karena dari Maret 31,25. Oh, ini. Ya. Mungkin ini sebentar coba ulun share screen untuk memperbaiki datanya. Jawaban terbaiknya pasti opsi. Next soal SDM. berikutnya adalah seorang Di mana Pak? suatu hari Bangunin dia Pak. mengumumkan Ya. yang dilakukan oleh salah satu guru senior. Jadi ada jangan ke sana. Ya. Mungkin aku sebutingnya. Setuju dah. Thank you. Dinas Pendidikan. Nah, itu sudah saya perbaiki Pak. Jadi Bapak tinggal pencet. Bentar, saya coba lagi. Nanti Bapak ke e-kinerja Pak ya. Terus nanti sebelum membuat PAK itu klik sinkron dulu, sinkron jabatan, baru sinkron AK CSN. Nah, baru coba tambah PAK 2023-nya. Insya Allah itu udah 12/12. Oh iya iya. Padahal saat Pak Krisna sudah ditandatangan Pak Mas Dulka, berarti dirubah Diulang, Pak. Enggak, diulang. Ya, Soalnya diulang berarti ya. kalau misalkan tidak 12/12 nanti angka kredit pian kurang dan nanti akan dicari BKN di Januari Maretnya paknya kosong. Nah ya, itu masuk ulun takutannya kan dicari itu kan. Nggih. Jadi harus bikin ulang Pak. Harus hapus dulu pak 24/23-nya baru bikin ulang. Oh iya ya. Nggih. Jadi sinkron dulu. Sinkron dulu sebelum menambah. Ya. Makasih Pak. Nggih. Ya. Ya Pak. Ya Pak. Ya, nah ini pengalaman Pak Zulkifli Rahman nih pelantikan kepala sekolah kemarin ya Pak ya. Iya Ibu. Ya, mungkin teman-teman satu angkatannya ini ada nggak nih yang kayak gini juga nih? Kayaknya diem-diem baik nih ya Pak ya. Kalau mau naik mangkat baru nih tahun 2023 sudah 2 tahun berlalu Pak gitu kan. Iya. Ya. Nah, jadi setidaknya kalau misalnya kayak gini segera aja kalau bingung lapor ke kami, jangan diamkan gitu. Nanti pas sudah sampai 5-10 tahun lagi anak naik pangkat ke 4C, ngurusin yang ini pulang, kada jadi pulang, yang 4C-nya gitu kan, gara-gara yang ininya kurang, tidak 12/12 gitu kan. Jadi nih, Bapak Ibu yang ada di silakan dicek masing-masing. Ada nggak punya nasib sama kayak Pak Zulkifli tadi. Ya, kasusnya bagus nih. Dari Pak Zulkifli nih. Coba diperhatikan masing-masing. Mungkin yang satu angkatan dengan Pak Zulkifli dilantik, bisa dicek masing-masing nih. Kalau pindah hendak ke 4C kan. Nah, atau pengen naik pangkat misalnya. Lalu terkendala itu karena banyak sekali Bapak Ibu permasalahan yang seperti itu. Jadi ketika naik pangkat hanya harus sadar gitu kan. Kayak kada tapi itihi gitu nah. Kayak yang sudah tahun berlalu biarlah berlalu gitu kan lah. Tapi padahal kada kawa pang kalau misalnya naik pangkat gitu kan.
Nah, pemberitahuan juga nih, Bapak Ibu, mungkin ada di antara buhan pian yang mutasi, ya, yang mau mutasi keluar, misalnya persiapan hendak beli kampung, misalnya. Nah, atau misalnya yang mutasi sudah masuk ke Tabalong. Ini minta tolong aja diingat-ingat gitu kan. Jangan sampai ketika mutasi, ya, keluar Tabalong, mau pulang kampung, SK mutasinya sudah keluar, bahagia gitu kan, langsung bulik ke kampung halaman. Kada ingat lagi urusan mempaknya kayak apa. Ketika mau naik pangkat, lalu bingung. Sudahkah SK pembebasannya? Sudahkah selesai pak tahunannya? Nah, itu banyak kejadian, bukan hanya satu dua gitu kan. Dan kejadiannya tidak hanya setahun atau 2 tahun setelah mutasi, tapi bisa ada yang 5 tahun kah setelah mutasi, hanya hendak naik pangkat. Nah, jadi kan terabaikan gitu kan. Tapi terabaikan, nah ketika mau naik pangkat terkendala karena SK pembebasannya tidak ada. Ya, nanti pembebasan diangkat kembali dari tempat di mana mutasinya. Jadi kalau yang kebanyakan nih, guru-guru yang mutasi yang masuk ke Tabalong tuh dari Amuntai. Bagi sekolah-sekolah ada yang gurunya dari Amuntai, tolong dicek-cekakan nih, sudahkah dibuatkan SK pengangkatan kembalinya? Sudah selesaikah paknya di Amuntai? Jangan-jangan namanya sudah dihapus di Amuntai, pas hendak mengolahnya lagi tidak bisa karena kan sekarang paknya sudah online. Ya, kayak ada kayak Bahari lagi gitu kan, yang bisa aja lah, bisa aja gitu kan. Nah, karena sudah menggunakan di Ekin, pada aplikasi Ekin untuk pak tahunannya. Nah, itu ada lagi tuh. Ulun Bunor Salehah bulan April sudah naik pangkat dan sudah mendapatkan SK 4A. Kenapa masih dipanggil untuk mengikuti uji kom tahun 2025? Nah, kalau Pian sudah naik pangkat gitu, kalau Bu lah gitu kan, kenapa dipanggil lagi? Sebenarnya uji kom itu adalah salah satu syarat untuk kita naik pangkat. Dan ketika kita sudah di 4A, itu salah satu untuk melegalkannya adalah sertifikat uji kom tadi. Ya, sertifikat uji kom tersebut. Jadi kalau saran dari kami di kepegawaian, mungkin ikuti saja uji kom tersebut supaya melegalkan SK 4A-nya Pian gitu kan. Tapi kalau misalnya Pian pingin lebih jelas tentang apa kenapa ikut, boleh ikut ataukah tidak gitu kan, silakan Pian ke bidang ketenagaan karena memang leading sektornya untuk uji kom ini di bidang ketenagaan Ibu. Ya kalau kami di sini hanya menerimakan saja sertifikat uji komnya ketika usul pangkat. Siapa tahu Pian karena bisa ke 4B. Nah, ya kan seperti itu. Bisa dipahami ya, Ibu, yang masalah ikut atau tidaknya di uji kom? Iya, Bu. Terima kasih banyak. Jelas. Sama-sama. Nah, satu kalahang, bisakah naik pangkat kurang dari 4 tahun? Apa? Contoh 1 Juni Ada 4A. di sini. Habis bertemu. Tidak istirahat HP, lawas HP. Boy. Ya loh, saja. Ya kalau misalnya ini kita coba aja, Pak, kalau SDN Kalahang, Bapak atau Ibu, kalau misalnya nilainya cukup, silakan kita coba masukkan saja daftar di Sikenpa. Ya, silakan daftar saja. Coba aja, begitu kan? Kalau misalnya kan patokannya di angka kredit. Nah, tapi kalaupun ternyata ada kendala, tidak bisa, nanti kami akan hubungi kembali karena mungkin BKPSDM atau misalnya BKN punya kebijakan tersendiri gitu kan. Tapi kalau secara angka kredit sudah mencukupi, silakan saja. Ya, karena memang ada minimalnya sih gitu kan. Tapi ya kita coba aja. Nanti kalau misalnya ada dikonfirm oleh pihak BKPSDM ataupun BKN gitu kan, nanti kami akan kabari yang kurang dari 4 tahun. Biasanya kalau setahu saya sih biasanya sih 2 tahun ya, tapi karena mungkin nilainya sudah banyak gitu kan, silahkan saja kita coba saja Bapak Ibu yang dari SDN Kalahang. Oke, bisa dipahami ya?
Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oh, silahkan Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Bu Siti Maria Ulfah. Ini izin bertanya Bu Desa, Iya, ini silakan. tentang PAK 2024. Nah, itu kemarin saya keduluan membuatnya sebelum pencantuman gelar S2-nya keluar SK-nya. Nah, itu kayak apa caranya? Apa dihapus PAK itu supaya masuk di tahun 2024? SK pencantuman gelar pian tahun berapa? Bulan apa? Januari 2000. Ya, SK pencantuman gelarnya keluar kapan? Ntar Bula membuka berkasnya. Ya. Apa ada ingin lagi? Penanggalannya Bu 21 Januari 2025. Makasih makan Mel. Nah, kawan-kawan yang seangkatan ternyata Bu masuk di PAK 2024. Ya, karena mereka lambat kan membuatnya kemarin gitu. Ibu mau naik pangkat kah Ibu undang untuk periode Agustus ini atau dalam tahun ini ada naik pangkat? Belum Bu, untuk naik pangkat saya baru 2024 tadi. Cuman paknya mau membuat pak yang 2024 sudah keduluan gitu. Oh, ya karena Ibu naik pangkatnya di tahun 2026 nanti Bu ya? Ya. Atau di atasnya berarti nanti di pak tahun 2025 ini aja Ibu buatkan pencantuman gelar Ibu itu. Oh, yang Otomatis. gini deh. Ya, seperti itu aja karena kan kecuali Ibu mau naik pangkat di tahun ini juga, mungkin bisa nanti kita japri aja Bu. Oh, Ya kan iya. karena Ibu tahun ini tidak usul pangkat gitu kan. Jadi pencantuman S2-nya itu bisa dimasukkan di pak tahun 2025 ini aja. Oke, makasih banyak Bu. Iya, sama-sama Bu. Oke, yang berikutnya ada lagi? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Atau sudah bisa dipahami? Yang pasti Bu. poinnya ya, ada yang ingin ditanyakan? Ya, ulun Bu. Oh ya, silakan Pak. Catur dari SMP Negeri 5, Tanjung. Kemarin ulun kan tanya sama Pak Krisna, mau untuk tempatnya itu harus profil sekolah dulu kan. Ya. Kemudian persentase baru diusulkan melalui Kempa oleh dinas katanya gitu. Kalau lah ya Krisna ya. Nah sekarang ada inovasi. Nah sekarang pada saat kita mau mendaftar untuk 4C berikutnya, ini prosesnya tadi profil kinerja tetap dikumpulkankah dengan inovasi itu? Berdua ini. Nah setelah dipresentasikan enggak gitu. Mohon pencerahan itu Bu, mengenai itu aja Teh. Oh ya, baik. Oke, terima kasih Pak Catur. Ya, kalau dulu yang ke-4C memang mengumpulkan profil prestasi kinerja, seperti itu kan, Pak dulu. Nah, tapi untuk saat ini, mulai periode atau mulai yang periode kita Juni ini, kita menggunakan inovasi. Mulai Agustus. Ya, karena Juni kan sudah keluar SK-nya. Mulai periode Agustus 2025 ini, inovasi. Jadi tidak perlu lagi mengumpul profil prestasi kinerja, akan tetapi mengumpulkan tentang laporan inovasi yang sudah Bapak buat atau Bapak Ibu buat di sekolahan itu seperti apa. Ya, mengumpulkan laporan ya namanya kalau membuat inovasi itu ya, mungkin ada pendahuluan, isi, penutup segala macamnya lah seperti itu yang berbentuk laporan inovasi yang sudah diterapkan di sekolahan tersebut selama kurang lebih 1 tahun, minimal 1 tahun. Ya. Jadi misalnya Pak Catur pingin ke 4C, misalnya sudah punya inovasi tidak berupa aplikasi ya, tidak harus aplikasi Bapak Ibu. Ya, hal-hal yang mungkin
di luar inovasi itu tidak di luar aplikasi juga tidak menutup kemungkinan itu bisa aja. Kayak guru olahraga gimana dia mau bikin aplikasi gitu kan. Otomatis kan harus yang berkaitan dengan bidangnya. Jadi apalagi Dalam kepala aturan aja. sekolah lingkup kepala sekolah lebih luas kan Pak, tidak hanya di guru mata pelajaran gitu kan. Nah, tentang misalnya di sekolah Bapak nih belum ada kegiatan Jumat mengaji, misal nih Jumat mengaji gitu kan. Nah, bisa tuh Bapak misalnya jadikan inovasi dengan ada kepemimpinan Bapak buat kegiatan Jumat mengaji misalnya seperti itu. Dan itu sudah diterapkan selama 1 tahun dan kelihatan nih sebelum kegiatan itu dilaksanakan seperti apa dan setelah kegiatan itu dilaksanakan seperti apa. Nah, seperti itu Pak. Ya, jadi membuat Kemudian, inovasi. ya, Ya, nah kemudian, nanti dibuat laporan, nanti dipresentasikan juga, ya kan? berkaitan Kita kan juga. perlu tahu juga nih, siapa tahu nih Pak, inovasi Bapak bisa kita ikutkan di eh, apa nama kepanjangannya, IGA, Inovasi Government Award. Nah, kan karena kita dinas pendidikan harusnya dengan manusianya yang banyak, dengan AS-nya banyak, otomatis banyak juga inovasi-inovasinya. Kalau selama ini memang berapa ya? Ada beberapa gitu. Tapi ya masih standar gitu kan dengan jumlah pegawai kita yang banyak gitu, Pak. Nah, inovasinya tuh seperti apa? Banyak tuh yang sudah masuk ke mengikuti IGA itu akan dinaungi oleh Baperida, Pak. Jadi akan dipantau oleh Baperida dan kita bisa ikut eh, IGA Award-nya ke tingkat nasional. Jadi ya, nanti seperti itu, Pak. Nah, jadi diharapkan yang keempat C apa namanya tuh bikin inovasi tadi. Nah, nanti silakan kumpulkan kalau sudah setahun diterapkan di sekolahannya, nanti tetap akan presentasi juga gitu kan. Kita kan ingin tahu nih inovasi apa sih yang sudah Bapak Ibu lakukan di sekolahan. Nah, kalau ternyata bagus, bisa nanti setelah ini bisa ikut ke IGA tadi. Kita arahkan ke IGA untuk menambah inovasi-inovasi yang ada di Dinas Pendidikan. Seperti itu. Gimana Pak? Bisa dipahami? Atau pertanyaan lagi? Masih cuma satu, kemudian kita nanti kan misalnya sudah kita membuat laporan, kita kirimkan ke dinas. Ya. Setelah itu ada Presentasi nanti Pak. pemberitahuan presentasi mungkin ya. Ya, iya. Di Sekenpanya tuh apakah kita juga ikut mendaftar di situ? Ya, kalau misalnya sudah inovasinya dinyatakan oke gitu kan. Oh, Nah, enggak. ketika nanti periode berikutnya ya silakan melalui Sikenpa untuk mendaftarnya. Begitu, Pak. Dari kita sendiri atau dari dinas yang mendaftarkan? Dari pribadi sendiri, Pak. Kita sendiri. Seperti yang periode Agustus ini ada beberapa nama, itu yang keempat C itu silakan untuk mendaftarkan melalui Sikenpa juga. Jadi langsung mendaftar sendiri, Pak. Karena guru dan kepala sekolah bisa melalui Sikenpa. Jadi langsung melalui setelah laporan masuk gitu Ibu ya. Kemudian setelah laporan masuk, kemudian presentasi, ya kan? Kemudian nanti mungkin ada pengumumannya atau mungkin karena inovasi kan, atau bisa langsung kita belum tahu kan Pak teknisnya bagaimana nanti. Nah, setelah dinyatakan misalnya oke, ada pengumuman, silahkan ikut periode bulan apa. Nah, ketika dibuka silahkan mendaftar melalui Sikenpa Bapak. Seperti itu. Ya, terima kasih banyak Bu pencerahan. Baik, sama-sama Bapak. Assalamualaikum. SDN 1 Kalahang lagi. Contoh file format inovasi. Nah, ini mungkin Bapak Ibu yang ikut IGA di Baperida sudah masuk menjadi seorang inovator, bisa nih untuk share di mungkin ada kegiatan apa? MKKS kah? Atau kalau SD apa ya namanya? Kegiatan apa? Apa namanya? K3S atau apa gitu. Nah, itu bisa di-share, saling share untuk format inovasinya seperti apa. Karena kita menggiring saja dengan Baperida. Jadi kita ngikut formatnya Baperida. Jadi guru-guru yang sudah menjadi inovator dari Disdikbud, silahkan di-sharing ya Bapak Ibu. Untuk formatnya atau metodenya atau bagaimana. Nah, itu silahkan nanti bisa berkoordinasi ketika misalnya ada acara K3S atau misalnya acara MKKS bagi kepala sekolah atau mungkin MGMP atau apa tuh guru SD pertemuan mata pelajarannya silahkan
Nah, itu bisa saling share. Ada kok, guru SD, SMP itu ada. Ada. Yang menjadi inovator sudah tingkat kabupaten. Oke, SDN 1 Kalahang bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya sertifikat uji kom diupload kemana? Diupload mana Pak Krisna biasanya? Nah, Anin, Pak Krisna bukakan share screen ya. Jadi mungkin yang lain bisa tahu juga di mana diuploadnya. Jadi untuk sertifikat IKOM itu uploadnya di Impact ya Bapak Ibu ya. Kalau memakai akun guru itu tampilannya tidak pegawai, tapi update data pribadi. Jadi klik aja update data pribadi, klik terus tambah tadi. Kita mengklik update data pribadi, nanti muncul menu seperti ini. Nah, untuk menu uploadnya itu di menu diklat non struktural atau nah, jadi tinggal ditambahkan saja untuk sertifikat uji komnya di sini. Ketika ditambahkan diisi, nanti muncul datanya. Nanti otomatis ini upload masih X. Ketika X ini, Bapak Ibu klik icon awal, lalu klik browse dan pilih filenya, pilih sertifikat uji kom, lalu klik simpan. Maka nanti uploadnya akan centang. Ketika sudah centang, maka sertifikat tadi sudah berhasil di upload. Mungkin seperti itu, Bapak. Ya, gimana SMP 1 Po? Bisa dipahami ya? Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke. Jadi tolong dikabari ya Bapak Ibu, teman-teman di satu sekolahannya maupun tetangga sekolahannya ya yang tidak mengikuti Zoom pada siang hari ini. Ya, sebagai info bahwa sekarang semua melalui Sikenpa. Kemudian juga untuk ke-4C sekarang harus membuat inovasi dan minimal sudah diterapkan di sekolahan kurang lebih selama 1 tahun. Ya. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Assalamualaikum. Ya, silakan, Bu. Saya Ibu Fitriana Hartati dari SDN 1 Solan. Iya. Kemarin waktu tahun 2024 itu saya itu mau usul pangkat 3D ke 4A. Kemarin itu masih belum apa uji kom tuh mungkin sudah ada atau belum? Halo. Uji komnya gimana, Bu? Sudah ikut uji kom, Ibu? Sudah punya sertifikat? Kemarin itu Bu belum ada pengumuman usul pangkat itu harus ada sertifikat uji kom. Jadi kan ketika 2024 itu kita sudah bikin PTK. Terus ketika berlangsung untuk penerbitan SK itu tiba-tiba ada pengumuman harus ada sertifikat uji kom. Nah, sedangkan kami kan belum mengikuti uji kom tersebut gitu. Nah, jadi nasib kami itu sampai sekarang ini masih gantung, Bu. Padahal usul pangkatnya dari 2024 tadi sudah PTK kami sudah selesai, PTK sudah diterima, tinggal menunggu pengumuman SK. Terus ada pengumuman harus ada sertifikat uji kom. Itu kayak apa, Bu, nasib kami, Bu? Iya, Ibu berarti masih golongan 3D ya, Bu ya? Iya, sekarang masih 3D, Bu. Oh, iya. Sudah ikut uji kom, Ibu? Iya, kemarin itu kami belum ikut uji kom karena kan masih persyaratannya pakai PTK. Iya. Bikin PTK. Terus ketika berlangsung kalau tidak salah itu bulan apa ya? Bulan Mei apa? April kah? Itu kan sudah ada prosesnya tuh. PTK diterima sudah. Terus proses untuk penerbitan SK kami itu kada menerima SK karena ada pengumuman baru harus ada sertifikat uji kom.
itu kami belum mengikuti uji kom. Makanya SK kami itu tertahan atau kayak apa, Bu? Apakah memang Ya, kada ya diterima memang atau tidak lolos? memang seingat saya dari tahun kemarin itu memang sudah harus ada uji kom. Ya, jadi kalau misalnya Ibu pengen ke 4A, Ibu silakan konfirmasi dulu aja Bu ke bidang ketenagaan untuk bisa mengikuti uji komnya. Karena memang itu syaratnya Bu. Jadi walaupun banyak kemarin itu yang sudah usul itu tidak bisa direalisasikan karena terhalangnya peraturan itu. Jadi memang sekarang kalau alih jenjang, alih jabatan itu harus ada uji komnya. Dan karena sudah ada peraturan baru, otomatis yang lama sudah tidak ya tidak berlaku lagi begitu. Jadi Berarti sekarang kan SK memang kami itu memang belum terbit ya, Bu? belum, Bu. Belum. Memang belum, Ibu. Jadi, Ibu, kalau misalnya mau ke 4A, Ibu harus ikut uji kom dulu. Ketika sudah mendapatkan sertifikat uji komnya, baru bisa Ibu mengusul pangkat ke 4A. Seperti itu. Oh, berarti itu mau usul kembali lah. Ya, benar, Ibu. Setelah Ibu mendapatkan sertifikat uji kom, yang di-uploadnya sudah diberitahukan tadi di mana harus menguploadnya. Oh iya ya. Berarti yang usulan kita yang dulu ketika 2024 itu batal kan artinya Iya, dibatalkan sudah, Bu. Otomatis banyak gitu, Bu. oh berarti Melihat itu siapa ada nah. iya ya. Oke, Ya makasih Bu ya informasinya ya. Oke, sama-sama. Nah, ini SDN 1 Kalahang. Apa ini? Pak 2022-nya belum muncul. Dikarenakan, oh berarti belum ada Pak 2022. Kapan Bu ngumpulnya? 2 minggu yang lalu. Ya Bu, masih proses ya. Kami masih proses Bu untuk pembuatan Pak 2022. Jadi di sini kami eh, mohon Bapak Ibu semua maklum gitu kan. Karena yang kami kerjakan untuk Pak 2022 itu guru tabalong Bapak Ibu ya. Kalau eh, sedangkan kami tenaganya terbatas gitu kan. Nah, tapi tetap nanti kami akan usahakan semua Pak 2022 itu sudah terupload seperti itu. Dan memang yang saat ini kami utamakan adalah yang pingin usul pangkat seperti itu. Ya. Tapi nanti jangan khawatir, kita akan kerjakan ke Bapak Ibu ya. Tinggal menunggu giliran, tapi ya itu harus bersabar gitu kan karena banyak yang dikerjakan karena terkadang sampai Pak 2022 itu kan banyak nih yang harus dilihat file atau berkasnya. Kalau misalnya dia Pak terakhirnya 2021 sih gampang aja ngerjain Pak 2022-nya. Tapi apa kata tapi cerita kalau misalnya Pak terakhirnya di tahun 2015 gitu kan. Nah, sedama itu tidak pernah naik pangkat gitu kan. Jadi otomatis kan di rentang waktu 2015 sampai 2022 itu rentang waktunya banyak yang kami harus lakukan penilaian sehingga muncullah di Pak 2022 seperti itu. Ya. Jadi mohon bersabar dulu Bapak Ibu di SDN Kalahang. Ya, untuk Pak 2022-nya. Bukan hanya Bapak Ibu di saat SD, banyak juga kok yang belum untuk Pak 2022-nya seperti itu. Ya. Semoga bisa dipahami ya Bapak Ibu SDN 1 Kalahang. Oke, gimana? Yang lainnya masih ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Ya. Poin pada Zoom kita pada hari ini ada 2, yaitu pendaftaran semua melalui Sikenpa, ya. Yang kemudian untuk ke 4C harus membuat sebuah inovasi dan sudah diterapkan selama 1 tahun pada sekolah tersebut. Seperti itu, ya. Dan juga diharapkan jangan abai dengan kepegawaian Bapak Ibu, terutama yang mutasi, ya, diperhatikan lagi. Jangan sudah bahagia ketika menerima SK mutasi. Lihat dulu, Pak terakhir saya kapan? Saya keluar dari Tabalong kapan? Saya sudah mendapatkan Pak terakhir saya di Tabalong? Belum. Ya, jangan sampai sudah 5 tahun, 10 tahun mutasi keluar Tabalong, ketika mau naik pangkat, itu malah mencari Paknya ke Tabalong. Mamanya jaga toko orang. Oke. Mamanya jaga toko orang. Jaga toko orang. Nah, bulan Juni, Agustus. Kamu namanya? Nah,
Kalau sudah ikut uji kom dan angka kreditnya cukup, silahkan aja mengusulkan pangkat di periode Agustus. Kalau Juni sudah keluar SK-nya, Bapak Ibu. Makanya kan usul pangkat ini tidak seperti berkala. Kala aja bulan Juni, kita periodenya di bulan April kan ya. Nah, seperti itu. Jadi usul pangkat tuh tidak yang hari ini mendaftar esok keluar SK, kada. Jadi kita sekarang di bulan Mei itu persiapan untuk bulan Agustus. Ya karena prosesnya tidak hanya di dinas atau tidak hanya di BKPSDM di Tabalong, tapi sampai ke BKN. Ya, prosesnya panjang. Ya, jadi bukan kalau dulu memang berkas Bapak Ibu yang jalan-jalan dari dinas, berkasnya jalan ke BKD, jalan ke BKN berkasnya, tapi sekarang berkasnya jalannya di dunia maya. Ya, jadi kalau uploadannya itu kurang sempurna, tidak bagus, mau buhan BKD atau BKN munyak bisa di BTL-kan gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini untuk bulan yang Agustus. Ya, kita persiapan di bulan Agustus. Nah, yang untuk keempat C tidak hanya sampai BKN di regional saja, tapi sampai ke BKN pusat. Ya, panjang lagi kisahnya yang keempat C itu. Ya, seperti itu. Bisa dipahami ya, Bu Noraida? Ya, jadi silakan saja nanti ikut yang bulan Agustus. Kalau Juni sudah keluar SK semua, Bapak Ibu. Ini di bulan Mei ini SK di awal Mei tadi sudah keluar. Jadi kalau misalnya Agustus, nanti biasanya di bulan Juli itu sudah SK sudah berkeluaran. Makanya kita kerjakan di bulan Mei sampai akhir Mei gitu kan. Awal Juni itu berkas sudah berada di BKN. Seperti itu. Ya, jadi memang prosesnya cepat. Kami tidak bisa hadangi pangkat kalian. Tidak bisa seperti itu. Jadi memang harus cepat. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Bisa dipahami? Ya, memang ya Bapak Ibu, hal yang baru ini, kalau hal-hal yang baru ini membuat kita merasa mau popang mengalih-ngalih gitu kan ya. Buat apa sih susah-susah gitu kan? Tinggal usulkan hak gitu kan. Nah, tapi kalau kita kayak gini-gini aja Bapak Ibu nggak ada perubahan, ya kita tidak, masa iya kita apa namanya sama aja gitu kan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan. Ya, kalau misalnya ini kan dari dulu kita usul pangkat manual, kita sekarang bisa online, meminimalisir kertas. Kalau dulu mungkin yang keempat, itu berapa rangkap Bapak Ibu? 3 atau 4 rangkap ya mengumpul berkasnya. Ya kan? Nah, sekarang dulu pernah juga cukup 1 rangkap saja karena dari BKPSDM ke BKN sudah online, jadi cukup kami di dinas. Nah, sekarang kami tidak perlu juga menerima berkas karena kami sekarang sudah online seperti itu. Ya, jadi tidak perlu untuk mengumpulkan berkas kembali ke dinas. Tapi ya Bapak Ibu yang memang harus lebih aktif. Uploadan berkasnya pada aplikasi sudah bagus atau belum? Sudah bisa digunakan atau belum? Nah, seperti itu. Oke, gimana Bapak Ibu? Sudah waktunya absen bulikan kalau nih buan pian lah. Iya. Oh, ada lagi pertanyaan. Sudah menerima SK tahun 2023 di bulan April, lalu mengikuti uji kom 2024, lalu tidak lulus. Apakah tetap Bu mengikuti uji kom sedangkan SK sudah diterima? Itu ke golongan berapa Bu uji kompian Bu Dewi Fitriani? 3C ke 3D kah? Atau 3D ke A kah? Dari 3B ke 3C, Bu. Nah, kalau dari 3B ke 3C, nanti kalau Ibu misalnya mau naik pangkat dari 3D ke 4A, otomatis nanti harus ikut uji kom lagi. Nah, sedangkan uji kom yang pertama belum lulus, kenapa 4 lagi? Jadinya. Kalau saran dari kami sih, walaupun SK sudah diterima, Bu, kalau ini tetap ikuti lagi lah, Bu. Jadi hitungannya secara administrasi Ibu sudah legal, pernah mendapatkan uji kom di guru muda, habis itu kemudian pernah juga mendapatkan uji kom di guru madya. Seperti jadi itu. tetap mengikuti Bu lah. Ya, ikuti aja Bu, sama melegalkan jabatan guru muda Ibu seperti itu. Oke, ya. Terima kasih, Bu. Oke, ya, oke. Gimana? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Pesertanya cuma 121, padahal kami kuotanya banyak nih. Ya, karena diharapkan semua sudah mengikuti. Ya, jadi kadang-kadang ketinggalan info. Jadi jangan sampai nanti ada yang ujuk-ujuk mengumpulkan profil prestasi kinerja ya, yang untuk 4C.
Karena kada tahu kisah Bu Ai, jadinya gitu kan. Nah, seperti itu. Oke, ada lagi? Nah, semakin berkurang bulikan rupanya sudah nih lah. Sengaja memang di jam pulang. Ada lagi? Cukup? Ya, silakan yang belum mengisi absen untuk segera mengisi absen supaya kelihatan nih sekolah mana. Nah, gerang nang kada umpat, ya kan? Ya, perwakilan dari sekolah mana yang belum ada gitu kan. Ya, silakan di absen dulu sambil kita menunggu kalau misalnya ada lagi yang ingin ditanyakan seperti itu. Ya. Silakan absen dulu jadi biar kelihatan sekolah mana saja. Oke. Eh Bapak Ibu kayaknya sudah cukup ya. Sudah jam segini. Ada lagi? Oh, cukup. Oh, itu Bu Fitriana Hartati bertanya atau siang tadi? Oh, cukup. Oke. Ya, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan sambil mengisi yang absensi, saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Ya, dan mohon maaf apabila dalam penyampaian kami ada hal-hal atau kata-kata yang kurang berkenan pada Bapak Ibu. Nah, sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting apa? Kalau disuruh pakai rasi gitu. Warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dah. Keluarga. Berarti kita bikin naik lah. Tapi kada begasakan Kak kalau misalnya kita Keluar nih.